Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gida Kadarisma selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas serta teman-temanku yang saya banggakan. Pada kali ini saya Nadia Putri Setiana akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang mengusung judul meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah pada materi trigonometri perbandingan sisi segitiga menggunakan pendekatan problem solving siswa kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cipeundeuy. Latar belakang dari proposal ini adalah sebelum dilakukannya penelitian, diperoleh beberapa data hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Cipeundeuy khususnya kelas 11 MIPA 1 yang masih di bawah standar, yang dapat dilihat dari hasil tugas harian dan ulangan semesternya. Data hasil belajar siswa melalui tugas harian pada tahun 2019-2020 diperoleh rata-rata nilainya yaitu 65, dan hasil ulangan semester siswa diperoleh nilai rata-ratanya yaitu 55. Dari 35 siswa, hanya 14 siswa yang memperoleh nilai di atas KKM, yang artinya ada sebanyak 21 siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Sedangkan untuk dapat lulus mata pelajaran ini, siswa harus mencapai nilai minimalnya yaitu 75, dan materi ini merupakan dasar untuk materi trigonometri di kelas 11. Dari hasil studi pendahuluan, didapat bahwa faktor penyebab siswa belum dapat mencapai hasil belajar materi trigonometri ini karena masih kurangnya pemahaman siswa mengenai rumus dasar dari trigonometri serta kurangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan. Melihat akan hal ini, maka pendekatan yang cocok untuk permasalahan ini adalah pendekatan problem solving. Pemecahan masalah secara sistematis merupakan suatu petunjuk dalam melakukan tindakan yang berfungsi untuk membantu seseorang menyelesaikan permasalahannya. Menurut Komariah 2011, terdapat 3 ciri utama dalam problem solving, yaitu 1. Problem solving merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran sehingga dalam implementasinya, problem solving tidak mengharapkan siswa hanya mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran, tetapi melalui problem solving, siswa diharapkan dapat aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, serta menyimpulkan. Ciri yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, dan ciri yang ketiga yaitu pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Dari beberapa ciri serta definisi menurut ahli, maka pendekatan problem solving cocok untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan siswa mengenai materi trigonometri, yaitu adanya kesulitan dalam menerapkan konsep dan kesulitan dalam melakukan perhitungan yang dapat diatasi dengan pendekatan problem solving yang menuntut siswa untuk aktif berpikir, berkomunikasi, dan menyelesaikan permasalahannya secara sistematis. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Apakah penggunaan pendekatan problem solving ini dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga? Yang kedua yaitu apakah penggunaan pendekatan problem solving dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga? Dan yang ketiga yaitu apakah penggunaan pendekatan problem solving ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga? Tujuan penelitian ini yaitu tujuan umumnya adalah yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga melalui pendekatan problem solving. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga melalui pendekatan problem solving. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah siswa
pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga melalui pendekatan problem solving. Sedangkan tujuan khususnya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cipendei pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga melalui pendekatan problem solving. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cipendei pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga melalui pendekatan problem solving. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah siswa 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cipendei pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga melalui pendekatan problem solving. Manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang pertama bagi guru, dapat menjadi metode baru bagi guru dalam mengajarkan materi trigonometri kepada siswanya sehingga memperoleh hasil pembelajaran yang berbeda. Yang kedua, bagi siswa dapat lebih mengalami pembelajaran matematika yang berbeda dan lebih memahami materi trigonometri. Yang ketiga, bagi pembelajaran matematika pada umumnya. Dalam matematika, setiap materinya itu mempunyai tingkat kesulitannya masing-masing. Namun, jika pendekatan atau strategi pembelajaran yang dipilih guru itu sesuai, maka siswa akan lebih mudah untuk memahami konsep suatu materinya. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan problem solving, maka tingkat pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cipendei pada materi trigonometri perbandingan sisi segitiga dapat meningkat. Definisi operasionalnya yaitu 1. Pemahaman siswa. Pemahaman siswa adalah kesanggupan siswa untuk dapat mendefinisikan serta dapat menguasai suatu materi. Pemahaman dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu pemahaman tingkat rendah, pemahaman tingkat sedang, dan pemahaman tingkat ketiga. Untuk kemampuan pemecahan masalah, yang kedua yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah siswa itu merupakan kemampuan siswa dalam mengatasi kesulitan atau menyelesaikan suatu permasalahan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar. Indikator tahap pemecahan masalah yaitu ada indikator memahami masalah, indikator membuat rencana, dan indikator melaksanakan rencana. Yang ketiga yaitu pendekatan problem solving. Pendekatan problem solving adalah melakukan operasi prosedural urutan tindakan tahap demi tahap secara sistematis dengan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, klasifikasi masalah, yang kedua, pengungkapan pendapat, yang ketiga, evaluasi, dan yang keempat yaitu pemilihan. Bab 2 dari proposal ini, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka dipaparkan mengenai kemampuan pemahaman siswa, dipaparkan kembali mengenai pengertiannya, jenis pemahamannya, lalu langkah-langkahnya. Poin yang kedua yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa, di mana dipaparkan mengenai pengertiannya, indikator atau langkah-langkah pemecahan masalahnya, dan indikator yang dipilih dalam penelitian ini yaitu indikator 1 memahami masalah dan merencanakan pemecahannya, yang kedua menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan indikator yang ketiga yaitu memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaiannya. Poin yang ketiga yaitu pendekatan problem solving. Dalamnya dipaparkan mengenai pengertiannya, langkah-langkah pendekatan problem solvingnya. Langkah-langkah problem solving yaitu klasifikasi masalah, di mana guru memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran kepada siswa. Yang kedua yaitu pengungkapan pendapat, yaitu siswa diberikan keleluasaan memberikan pendapat tentang permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi, di mana siswa menganalisis masalah dan menetapkan solusi pemecahannya yang tepat. Yang keempat yaitu implementasinya. Jadi pada langkah ini siswa menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang dipilih dan memberikan alasannya.
3 yaitu mengenai metodologi penelitian. Poin A yaitu latar dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Cipendei. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cipendei yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan dengan jumlah seluruhnya yaitu 35 siswa. Tingkat kecerdasan siswa kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cipendei ini beragam. Hal ini dikarenakan latar belakang siswa yang berbeda-beda serta masih banyak siswa yang minat dan motivasi untuk belajarnya itu rendah. Poin B yaitu desain atau rancangan penelitian. Pada penelitian ini digunakan rancangan penelitian tindakan kelas karena penelitian tindakan kelas memiliki tujuan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas sehingga sesuai dengan tujuan pada penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cipendei pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga melalui pendekatan problem solving. Poin C yaitu perencanaan. Berdasarkan hasil refleksi awal, yaitu dengan dilakukannya observasi terhadap data hasil belajar siswa melalui tugas harian pada tahun 2019-2020 diperoleh rata-rata nilainya yaitu 65 dan hasil ulangan semester siswa diperoleh rata-rata nilainya yaitu 55. Dari 35 siswa, hanya 14 siswa yang memperoleh nilai di atas KKM, yang artinya sebanyak 21 siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Sedangkan dapat diketahui bahwa untuk lulus mata pelajaran ini, siswa diharuskan untuk memperoleh nilai minimal 75. Maka berdasarkan hasil refleksi awal ini, penelitian ini dilakukan dalam satu siklus yang melalui tahapan perencanaan, implementasi tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Jika terjadi peningkatan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah setelah dilakukannya siklus 1, maka siklus ini akan dihentikan. Namun, jika belum terjadi peningkatan, maka akan berlanjut ke siklus 2. Poin selanjutnya, yaitu poin D, merupakan prosedur pelaksanaan tindakan dan pengamatan. Tahapan penelitian siklus 1 yaitu pertama perencanaan. Pada tahap ini peneliti menyusun beberapa perencanaan yaitu menentukan waktu pelaksanaan siklus 1 yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Yang kedua, menentukan metode pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Maka pada permasalahan ini peneliti menggunakan pendekatan problem solving. Yang ketiga yaitu menyusun atau menyiapkan RPP materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga dengan menggunakan pendekatan problem solving. Yang keempat yaitu menyusun lembar kerja siswa atau LKS. Dan yang selanjutnya yaitu menyusun alat observasi atau pengamatan yaitu berupa lembar observasinya. Poin yang kedua yaitu implementasi tindakan. Siklus 1 dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Prosedur tindakan dilakukan oleh guru dengan menerapkan pembelajaran berdasarkan pendekatan problem solving. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal materi matematika wajib di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Cipendei dengan materi yang diberikan yaitu materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga, di mana setiap tindakan pembelajaran itu dilakukan sesuai dengan RPP yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap pengamatan, tahap ini dilakukan oleh observer pada saat berlangsungnya proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya dan mencatat kejadian-kejadian yang penting dan belum tercantum di dalam lembar observasi yang dimuat dalam lembar catatan lapangan. Poin yang keempat yaitu refleksi. Nah, pada tahap ini, guru dan observer melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus 1. Apakah tujuan dari penelitian ini sudah tercapai atau belum? Sehingga hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah siklus ini akan berhenti atau dilanjutkan.
dan jika dilanjutkan dapat digunakan sebagai alat ukur perencanaan pembelajaran pada siklus selanjutnya. Poin E yaitu refleksi. Nah, refleksi dilakukan dengan cara melakukan analisa dan evaluasi terhadap penelitian tindakan pada siklus 1, serta dilakukan setelah dilaksanakannya implementasi tindakan dan pengamatan pada siklus 1. Untuk tahap refleksi ini dianjurkan untuk dilaksanakan dalam 1 kali 24 jam setelah pelaksanaan implementasi tindakan dan pengamatan siklus 1. Nah, pihak yang terlibat pada tahap refleksi ini yaitu guru dan observernya itu sendiri. Lalu poin F yaitu instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, angket, soal tes awal, dan akhir. Lembar observasi pada penelitian ini digunakan 2 lembar observasi, yaitu lembar observasi pemahaman siswa dan lembar observasi kegiatan guru dan siswa pada pelaksanaan pembelajarannya. Lalu yang kedua, angket. Nah, pembagian angket ini dibagikan terhadap siswa dilakukan agar mendapatkan gambaran mengenai minat belajar serta pemahaman siswa terhadap materi trigonometri ini. Apakah dengan menggunakan pendekatan problem solving ini, dari angket dapat dilihat apakah terjadi peningkatan minat dan pemahaman siswa tersebut. Yang ketiga yaitu soal tes awal dan akhir. Soal tes awal dan akhir diberikan kepada siswa dan digunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa secara tertulis sehingga dapat diketahui apakah terjadi peningkatan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri pada perbandingan sisi segitiga ini. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada penelitian tindakan kelas itu terdapat data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif diperoleh dari hasil tes awal dan akhir berupa soal yang telah dibuat oleh guru atau oleh peneliti. Data kuantitatif ini dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan cara menghitung total skor setiap siswa, menyusun nilai siswa dari terkecil sampai terbesar, dan membandingkan skor tes awal dan tes akhir siswa. Lalu, data kualitatif. Data kualitatif pada penelitian ini dianalisis dengan model interaktif dengan langkah-langkahnya yaitu memilih data atau reduksi, mendeskripsikan data hasil temuan atau memaparkan data, dan menarik kesimpulan hasil deskripsi. Poin H yaitu penyiapan partisipan. Pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu 1 guru dan 2 observer. Sebelum penelitian, guru melakukan diskusi dengan observer untuk mempersiapkan proses penelitiannya. Lalu, agar lebih memahami, guru dan observer itu melakukan simulasi praktik mengajar sesuai dengan proses pembelajaran yang telah direncanakan pada siklus 1 ini. Lalu, selanjutnya jadwal penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dengan jadwalnya sebagai berikut, yaitu refleksi awal dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober, perencanaan dan penyusunan proposal dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Oktober, untuk implementasi tindakan siklus 1 dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober, dan refleksi akhir siklus 1 dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober, serta penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Oktober. Seperti itu proposal penelitian tindakan kelasnya dan pemaparannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.